Di astrologi ini ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Bahkan sudah mulai terasa sekarang. Kalau dari astrologi, saatnya kita bangun dari tidur kita, saatnya kita mewujudkan apa yang kemarin tuh jadi impian kita. Nah, tadi sama numerologi kan sejalan ya, memulai sesuatu yang baru. Ini kebetulan banget. Nanti banyak banget ini kebetulan-kebetulannya. Nanti ada di Chinese Metaphysics, Pak Ce, dan ada nanti sampai Human Design. Ini kebetulan-kebetulannya bagus banget, dan ini kata orang 2026 ini memang sesuatu banget. Sesuatu banget. Kalau tadi tokoh spiritualnya yang meledak-ledak masuk Aries, nah sekarang kira-kira tokoh-tokoh pemimpin, leader-leader nasional, internasional, meledak-ledak masuk Aries juga kan ya, jadi meledak-meledak juga, kurang sabar ya, kurang bisa ngayom gitu ya, mau agresif, mau menang sendiri, kira-kira seperti apa, Mas Bro? Agak bahaya ya. Bahaya. Ini kan sudah terjadi nih. Nah, padahal ini nanti berlangsung 1-2 tahun ke depan loh. Lama juga. Iya. Ngeri. Karena konjungnya di Aries akan terus-terusan. Nah, jadi kita ya siap-siap. Oke, selamat sore Omek. Selamat sore juga Mas Bro. Salam kenal. Salam kenal juga. Kita udah kenalan tadi. Oke. Ini kita bicara terkait tahun 2026. Yes. Nah, ini kan di era yang tidak menentu, apalagi terkait yang namanya geopolitik. Oke. Kan? Nah, prediksi besar apa yang akan terjadi di tahun ini? Waduh, langsung berat inilah. Langsung aja. Banyak yang akan terjadi. Banyak banget, dan sebagian kita sudah mulai rasakan. Oke. Nah, kita mungkin tinjau satu persatu dulu. Pertama mungkin kita tinjau 2026. 2026 itu kalau dari numerologi, ini kan simple ya, 2 tambah 2 tambah 6 jadi 10. 10 jadi 1. Nah, itu adalah angka permulaan, angka awal. Maka orang bilang ini adalah siklus awal dari siklus 9 tahun. Nah, 2026 ini siklus awal. So, awal apa gitu kan? Awal segalanya. Nah, awal segalanya artinya, kalau tahun lalu artinya terakhir kan? Iya. Nah, jadi artinya tahun yang lalu berakhir, tahun ini mulai. Artinya pasti ada perubahan. Oke. Nah, ini nanti dikonfirmasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Mau denger nggak? Boleh. Mau banget. Kita mulai dari numerologi. Kita mulai dari astrologi dulu ya. Nah, di astrologi ini ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Bahkan sudah mulai terasa sekarang. Tema paling besar 2026 dari sisi astrologi itu adalah planet Neptune akan konjang dengan planet Saturn. Sorry, ini agak teknis bahasanya. Oke. Aku jelasin ya. Konjang itu duduk barengan. Dempetan. Ya, jadi pangku-pangkuan lah istilahnya. Nah, seharusnya orang pangku-pangkuan itu jadi gimana? Mesra. Energinya jadi satu gitu kan ya. Nah, jadi berbaur barengan. Sekarang tinggal yang bareng-barengan ini siapa dan sifatnya seperti apa gitu kan ya. Jadi Saturn itu sebuah energi yang structured, yang teguh, kokoh, melambangkan disiplin, melambangkan niat yang tidak cepat menyerah. Jadi ini adalah sebuah pembangunan kita ngomongnya. Nah, planet Neptune itu planet wisdom. Nah, juga ngomongnya itu idealisme. Juga ngomongnya itu adalah mimpi impian. Nah, saat mimpi ketemu sama kerja keras, seperti apa kira-kira?
Gimana Mas Bro? Nggak terima kerja keras. Nggak terima kerja keras ya. Betul. Pengennya ngimpi aja ya, Mbak ya. Betul. Iya. Nah, tapi justru 2026 karena dia konjang, energinya bergabung. Sehingga yang tadinya tidur tadi dibangunin. Jadi inilah sebenarnya 2026 kalau dari astrologi, saatnya kita bangun dari tidur kita, saatnya kita mewujudkan apa yang kemarin tuh jadi impian kita. Nah tadi sama numerologi kan sejalan ya, memulai sesuatu yang baru. Ini kebetulan banget. Nanti banyak banget ini kebetulan-kebetulannya. Nanti ada di Chinese Metaphysics, Pak Ce, dan ada nanti sampai Human Design. Ini kebetulan-kebetulan yang bagus banget, dan ini kata orang 2026 ini memang sesuatu banget. Sesuatu banget. Nah lanjut ya Mas Bro ya. Monggo. Ada pertanyaan? Lanjut. Nah, Neptune konjang di Saturn. Artinya dia dempetan di Saturn. Ada hal lain uniknya ini. Ini sekali-sekalinya mereka masuk dempetan ini ke zodiak namanya Aries. Aries. Pernah tahu ya Mas Bro ya? Zodiak itu ada 12. Benar. Malah kadang orang bilang ada 13. Ada Ophiuchus yang zodiak baru ya ke-13. Cuman kita bahas di lain kesempatan. Nah, Neptune konjang Saturn ini terjadi di 0 degree, 0 derajat Aries. Nah, kita bahas satu-satu. Oke. Saturn, nah kita ngomong Neptune dulu deh. Neptune masuk ke Aries. Neptune ini tadi wise man, tokoh spiritual, ideal, dan dan semacam itu. Masuk ke Aries. Aries itu hawanya seperti apa? Aries itu hawanya hawa panas, hawa perang, hawa agresif. Meledak-ledak gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya 2026 ini akan banyak tokoh-tokoh spiritual yang agresif ya, teman-teman ya. Jadi yang keluar, yang macam-macam ya, nah, satu lagi sebenarnya bukan hanya agresif, tapi yang selama ini dibully. Jadi Neptune itu adalah tokoh yang ya santai, ngalah, segala macam. Tapi sekarang ke Aries, artinya apa? Wah, dia berontak. Yang selama ini dibully, dia berontak. Wah, Bangun lah, istilahnya bangun. bangun. Wah, dia nggak puas gitu. Nggak mau lagi aku dibully. Oke. Itu contoh-contoh yang akan terjadi pada saat Neptune masuk ke Aries. Bakal rame dong kok. Iya. Mungkin kalau Neptune di Aries akan ramainya di dunia spiritual. Dunia spiritual kita akan ramai sekali. Siap, Aries ini seperti medan perang. Kita tunggu ya. Nah, medan perang ya. Mudah-mudahan nggak terjadi di kita ya, Mas Bro. Siap. Nah, lanjut ya, Mas Bro ya. Lanjut. Tadi Neptune masuk Aries. Kan Neptune-nya konjang kan? Dempetan bareng-bareng pangku-pangkuan. Artinya kalau Neptune-nya masuk ke Aries, maka Saturn-nya juga masuk ke Aries kan gitu loh. Benar. Nah, Saturn ini tokoh pemimpin, tokoh raja. Jadi kalau pemimpin raja di dunia kita saat ini, mungkin kita bisa umpamakan pimpinan institusi, pimpinan negara, dan yang lainnya. Jadi kalau tadi tokoh spiritualnya yang meledak-ledak masuk Aries. Nah sekarang kira-kira tokoh pemimpin, Leader-leader iya, nasional, internasional, meledak-ledak masuk Aries juga kan ya, jadi meledak-meledak juga, kurang sabar ya, kurang bisa ngayom gitu ya, mau agresif, mau menang sendiri, kira-kira seperti apa Mas Bro? Agak bahaya ya. Bahaya. Ini kan sudah terjadi nih. Nah, contohnya apa Mas Bro? USA nyerang Venezuela. Venezuela. Itu salah satunya ya. Bahkan presidennya ditaplok gitu. Iya. Makanya ini baru mau mulai aja 2026 Januari itu sudah terjadi. Padahal ini nanti berlangsung 1 sampai 2 tahun ke depan loh. Lama juga ya. Iya. Ngeri Karena panjangnya di Aries akan terus-terusan. Nah, jadi kita ya siap-siap. Mulainya kapan? Mulainya itu sebenarnya di 20 Januari. Kalau kokonya bilang siap-siap berarti sangat mungkin itu pecah ya? Kita doakan tidak, Mas Bro. Karena kalau iya,
Artinya orang-orang yang memegang kekuasaan tidak menggunakan pikiran Dingin. waras gitu ya, dingin. Mereka panas-panasan. Apa jadinya kalau pemimpin-pemimpin yang punya power panas-panasan? Gitu kan? Itu yang kita mudah-mudahan kita akan berdoa bersama tidak terjadi seperti itu ramalannya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Karena ini semua kan prediksi ya, teman-teman. Oke. Nah, karena kita prediksi bahwa itu sesuatu yang agak negatif, agak jelek, maka kita bisa meredam harusnya. Minimal mengurangi efeknya. Itu sebenarnya pentingnya memahami metafisika. Oke. Jadi daripada kita nggak tahu sama sekali kan, mendingan kita tahu. Benar. Ya. Kalau kita tahu hal baiknya, kita bisa riding the wave, gitu kan? Kita bisa ngikut nih, gitu kan? Nah, seperti nanti nih, kita mau ngomongin AI dan kripto ya, teman-teman ya, nanti sebentar lagi. Nah, kita mau riding the wave-nya seperti apa nih, gitu loh, Mas Bro ya. Nah, tapi kalau kita tahu sesuatu itu berbahaya, maka kita bisa waspada dan antisipasi. Minimal efeknya tidak mematikan kita. Itu, Mas Bro. Iya. Gimana Mas Bro? Ada pertanyaan dulu? Iya. Ini kan sifatnya yang sudah mulai panas nih. Yes. Ini kan nanti arahnya itu kan ke global, dan ini sudah termasuk negara China dan Rusia sudah lirik-lirik karena mereka satu frame dengan Betul. Jepang tuh ikut-ikutan. Nah, kira-kira negara superpower seperti Rusia, China itu bisa kita redam nggak, Go? Itu mungkin harus membuat ramalan terpisah. Mungkin pokoknya Betul. ada sedikit prediksi lah. Insight-ku untuk pemimpin-pemimpinnya, kita harus benar-benar kalkulasi masing-masing orang. Nah, inilah bedanya saat kita meramal, dalam tanda petik nih ya, meramal kondisi global dengan kondisi personal kita. Oke. Nah, kita ambil contoh nih, misalnya saat kemarin pandemi. Kita semua mungkin kacau balau ya, gitu loh. Benar. Banyak orang lah, mayoritas kacau balau. Tapi ada yang tambah hoki kan? Ada yang tambah kaya saat itu kan, gitu loh. Ada. Jadi ramalan kondisi global belum tentu terjadi di setiap orang, gitu loh. Nah, pada saat kita mau tahu benar-benar seperti apa setiap orang, nah itu kita harus mengolah ya, menghitung data masing-masing orang itu. Aku contoh yang lain. Oke. Teman-teman kita yang pakai metafisika ini banyak orang-orang powerful ya. Misalnya salah satunya adalah teman kita yang kerjanya, tugasnya adalah seperti headhunter. Jadi ini ada institusi besar lah ya, konglomerasi besar yang tugasnya beli-beliin perusahaan-perusahaan lain yang lagi slow, yang lagi nggak sehat, segala macam. Lalu tugasnya ngapain? Dia ganti dong, dia mau buat sehat kan? Dia ganti board of director-nya nih, ya kan? Ganti semua, gitu loh. Nah, pada saat dia mau ngambil board director yang baru nih, untuk mengisi tempat-tempat yang lama, dia cek masing-masing calon ini, ya, bukan hanya capability-nya, bukan hanya Mas Bro jago di bidang apa gitu ya, pengalamannya sudah berapa puluh tahun gitu kan, biasanya kan kayak gitu ya. Tapi yang dicek apa? Dalam 2-3 tahun ke depan, hokinya, keberuntungan Mas Bro ini lagi naik apa lagi turun. Oh, ini baru nih. Iya. Unik ini. Ya kan? Biasanya orang ngecek itu tingkat kecerdasannya di Betul. bidang apa, terus sudah berapa lama dia Yes. kerja. Tapi ini unik ini, sesuatu yang baru ini. Betul. Karena apa? Benar juga kan? Sepinter apapun Mas Bro, sepengalaman apapun Mas Bro, sehebat apapun Mas Bro, kalau jalan hidup kita lagi berliku-liku, hokinya lagi nggak bagus lah ya, kayak gitu ya. Nah, ditempatkan menjadi direktur misalnya, maka engkau, hokimu yang lagi surut itu akan menarik semua perusahaan ini down. Oke. Iya kan? Karena dirimu yang pengambil keputusan utama.
Bener. Ya kan? Pasti engkau akan punya momen-momen keraguan untuk mengambilkan keputusan A, keputusan B, dan keputusan C. Ada aja salahnya gitu loh. Nah, Oke. itu yang kuncinya lagi mengapa metafisika itu sangat dibutuhkan. Gitu loh. Keren nih. Ya, Berarti gitu. ini metafisika Iya. tahun 2026 Betul. sampai 2 tahun ke depan mungkin ya tuh. Yes, betul. Tapi untuk itu tentu saja aku butuh datamu. Aku Iya. hitung dirimu kan. Aku bukan cuma hitung global. Kalau aku hitung global, mungkin global baik-baik saja. Atau global mana turun. Tapi dirimu bisa melawan arus itu kan. Oke. Nah, itu yang aku cek. Gitu, Mas Bro. Ini kan kita bicara tentang global. Yes. Prediksi Kokonya tentang negara tercinta kita yang sekarang sudah tidak baik-baik saja, banyak bencana karena si A si B itu, apa nih prediksi Kokonya? Sebenarnya mirip-mirip, akan ngikut di global, akan ngikut di prediksi global. Cuman jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Benar. Apa yang harus kita lakukan di kita? Jadi kita menganggap Indonesia ini jadi personal gitu kan? Ya kan? Jadi personal di tengah yang global yang banyak-banyak gitu kan? Gitu loh. Nah itu. Nanti mungkin aku lanjut ke sesi yang human design gitu ya. Nanti kita lihat apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan dari sisi personal kita masing-masing gitu loh. Mungkin aku lanjut dulu ke tanda-tanda astrologi berikutnya. Boleh nggak, Bro? Silakan. Lanjut aja. Tadi kan kita ngomong Saturn konjang Neptune. Itu baru satu dari banyak yang akan terjadi di 2026. Yang berikutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus itu akan masuk ke Gemini. Lah, sebelumnya dari mana? Dari Taurus. Jadi urutannya tuh Aries, Taurus, Gemini gitu ya, Cancer, Leo dan sebagainya. Nah, jadi planet Uranus ini adalah planet yang melambangkan perubahan cepat. Perubahan yang gesit. Dan biasanya di zaman sekarang kita mengasosiasikan planet Uranus ini dengan dunia IT. Oke. Dunia digital ya. Karena apa? Dunia teknologi, karena ini perubahannya cepat banget kan. Sebentar ini, sebentar itu. Setiap 2-3 bulan pasti ada sesuatu yang baru banget ya. Yang kita sampai, apaan itu gitu kan. Dan kita dituntut, dipaksa untuk bisa tahu apa itu. Ngejar kan, terus kan kayak gitu ya. Nah, so Uranus, IT artinya dunia IT, masuk ke Gemini. Nah, Gemini ini seperti apa gitu kan? Oke. Gemini ini bukan seperti Aries yang panasan. Gemini ini kreatif sebenarnya. Gemini ini juga komunikatif. Tapi hal yang sangat relevan untuk 2026 ke atas, ini adalah Gemini ini ada analytical. Analytical apa artinya? Dia memproses data. Dia jago memproses data. Makanya kadang-kadang Gemini ini kadang-kadang suka dicap negatif. Sebentar A, sebentar B katanya, Mas Bro. Ya kan, pernah dengar nggak? Suka pelin-pelan katanya. Berubah gitu. Ya, tapi itu nggak benar loh. Teman-teman ya, Gemini itu nggak pelin-pelan sebenarnya. Cuman memang Diklaim gitu. otaknya berpikir keras. Gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Sibuk, dia mikirnya sibuk. Iya, sibuk itu kan ada yang Gemini. Otaknya sibuk terus ya, mikir sana sini. Hati-hati Gemini, jangan overthinking biasanya, ya kan? Jangan terlalu was-was dan segala macam. Jadinya ya suka anxiety dan sebagainya. Nah, tapi gara-gara Uranus tadi masuk ke Gemini, artinya apa? IT, teknologi akan masuk ke pemikiran, pengolahan, analisa data. Nah, kalau Mas Bro melihat keyword seperti ini, Mas Bro kepikirnya apa? Dunia apa nih yang lagi hit sekarang seperti ChatGPT, AI. Iya, mau ngomong ya? Ya, silakan. Dunia teknologi yang
mengolah data, yang membuat sesuatu itu berpikir gitu ya. Nah, Kecerdasan yang diciptakan oleh yes, manusia. betul sekali. Ngeri banget itu kok. Iya, ngeri atau tidaknya second dulu ya. Kita bahas di tempat lain. Siap. Tapi kayak gitu. Jadi IT dimanfaatkan untuk dunia AI gitu ya, dan sebangsanya. Ya, ada cyborg, robotik dan Iya. segala macam ya. Dan itu bukan hanya tahun ini sebenarnya, sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu kan gitu loh ya. Nah, tapi akan lebih gila lagi. Akan lebih gila lagi karena Uranus masuk ke Gemini ini di tahun ini itu sekitar Februari kalau nggak salah. Itu akan bertahan 7 tahun atau 8 tahun ke depan. 7 sampai 8 tahun ke depan. 8 tahun ke depan.